tiang yang pertama. Yang kedua, iqamus shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat, menegakkan ataupun mendirikan salat perkara yang sangatlah penting. Ya, salat ini awal ma yuhasab, awal ma yus'al. Riwayat yang pertama kali ditanya sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ketika di dalam kubur, ketika dibangkitkan, apa yang pertama kali ditanya? As-shalah, salat. Ya, salat itu perkara penting, nggak bisa dibuat main-main. Karena wahyu Allah Subhanahu wa taala yang lainnya itu melewati malaikat Jibril, kecuali salat. Salat itu urusannya langsung privat, VIP. Ya, urusannya VIP. Malaikat Jibril nggak boleh tahu bisa kebakar. Masuk ke ruangannya bisa kebakar. Ruangan VIP itu nggak bisa orang sembarangan. Seluruh para nabi nggak boleh ikut campur. Nabi, malaikat Jibril nggak bisa ikut campur. Ya, makanya disitulah keutamaan mana lebih afdol katanya. Sendalnya Nabi Muhammad SAW atau malaikat Jibril? Ternyata lebih mulia sendalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sendalnya Rasul bisa masuk, lewatin. Beda dengan Nabi Allah Musa. Nabi Allah Musa ketika masuk ke gunung Turisina, apa kata Allah? Ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha. Lepasin sendalnya, batas suci, sudah ada batas suci. Kau itu di tempat yang suci. Tapi khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Naik, ya, ruangannya beda, udah naik, udah orang khusus. Nggak usah lepas sepatu, nggak usah lepas sendal. Ya, ruangan VIP. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Shallu ala Muhammad. Pertama, iqamus shalah, mendirikan salat. Ini haknya Allah Subhanahu wa taala ada di manusia, harus ditegakkan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innas salat tanha 'anil fahsya wal munkar." Jika orang betul-betul melaksanakan salat sesuai rukun dan syaratnya, maka otomatis salat tersebut akan menunjukkan kepada dia jalan yang sangatlah aman, yang safety, benar-benar safety. Itu memang programnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, programnya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tahu handphone, tahu menggunakan handphone, nggak bakal ketinggalan berita yang di luar. Coba kalau orang tahu handphone cuma nggak tahu cara gunainnya, nah gimana? Bakal paham berita nggak bakal paham berita. Informasi nggak bakal paham. Nah, sholat nggak pakai rukun sama syaratnya dan nggak pakai khusyuk, nggak bakal paham apa fungsinya sholat. Ya, syarat sama rukunnya itu wajib. Kenapa gua ida usul disebutkan malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna sholat kecuali mendatangkan perkara yang diminta untuk menyempurnakan sholat, maka hukum yang diminta itu hukumnya wajib didatangkan untuk perkara sholat. Iqamus shalah. Man aqama shalah faqad aqama ad-din, wa man hadama shalah wa man taraka shalah faqad hadama ad-din. Siapa yang mendirikan sholat, dia sudah mendirikan tiang agama. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah menghancurkan hakikatnya agama. Hakikatnya agama. Nah, ini perkara penting sholat. Sholat sama tauhid. Yang ketiga, ita'iz zakah. Nah, perkara zakat itu untuk orang yang khusus. Ya, sebenarnya perkara zakat ini untuk orang yang khusus. Khusus siapa? Khusus yang kaya, yang mampu. Ya, perkara keesaan, kesaksian kepada Nabi Muhammad SAW sama perkara sholat, nggak ada orang khusus. Pokoknya siapapun yang Islam wajib dia bersaksi kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wajib mematenkan tauhidnya, wajib mematenkan kesaksian dia tentang Nabi Muhammad SAW adalah utusannya Allah, dan harus mengerjakan sholat. Harus mengerjakan sholat. Kalau tidak mampu sholat bagaimana? Berdiri, duduk.
Kalau nggak duduk, baring. Kalau nggak baring, agak miring. Ya miring. Miring kanan ngadep kiblat. Nggak bisa miring, terlentang. Nggak bisa terlentang, gerakin. Nggak bisa gerakin juga, pakai mata. Nggak bisa pakai mata juga, jalankan dalam hati kalau di dalam sholat. Sampai segitunya itu perkara sholat. Zakat kalau nggak mampu, berarti nggak punya duit. Puasa kalau nggak mampu, berarti lagi sakit, masih bisa dibatalkan, jadi digogok. Tapi perkara sholat, sampai sakitnya pun nggak boleh ditinggalkan. Lagi di rumah sakit, lagi koma pakai infus, naudzubillah, nasallallahu alafiyah. Dan saya kalau ada yang perkara di rumah sakit, kalau udah koma baru nggak sadar. Selama dia sadar, wajib sholat. Nggak boleh ditinggalkan perkara sholat. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, haknya Allah ada pada diri ini, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat,